Selamat siang, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Florentina Boru Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Rian Pramana. Perkenalkan, nama saya Nicole Sabaroles Timorang. Perkenalkan, nama saya Mira Smeralda Gultom. Perkenalkan, nama saya Monica Celsuta Gaul. Perkenalkan, nama saya Aidil Hadomi. Pada hari ini, kami akan melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, Nicole Sabaroles Timorang, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Ingin mewawancarai Ibu. Boleh, Bu? Boleh. Di sini saya akan tanya seputar pekerjaan Ibu. Ya. Ibu mulai kerja jualan kopi sejak kapan, Bu? Ibu kerja dari tahun 2024. Kopi keliling kan periode 2024 di bulan 7 kalau nggak bulan 7 bulan 8, tapi Ibu mulai masuk di 2024 di bulan 9 sampai saat sekarang inilah di tahun 2025 ini deh. Terus Bu, Ibu mulai jualannya tiap harinya itu mulai jam berapa sampai ke jam berapa, Ibu? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore lah. Terus Bu, tiap harinya biasanya laku berapa cup, Ibu? Lakunya itu 45 cup sampai 50 cup. Begitu ya? Ya. Itu aja sih Bu pertanyaan kami. Terima kasih ya Bu mengganggu waktunya. Semoga laris. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Florentina Boru Panjaitan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Dan pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai bahasa baku. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Boru Sinaga. Saya merupakan seorang guru SD dan saat ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin bertanya Bu, dalam pandangan Ibu, apakah media sosial berperan dalam mempengaruhi penggunaan bahasa baku di kalangan pelajar? Oke, terima kasih. Dan kebetulan saya mengajar juga pelajaran Bahasa Indonesia, tentunya sangat berpengaruh. Mengapa? Karena bahasa baku itu sudah jarang dipakai di kalangan anak-anak remaja, apalagi dalam hal bersosial media. Contohnya saja, tidak usah dalam sosial media, dalam pelajaran sehari-hari saya temukan banyak sekali, khususnya dalam hal anak murid saya menulis bahasa-bahasa baku yang masih kurang. Apalagi kita lihat sekarang berkembangnya bahasa-bahasa gaul, bahasa Inggris, sehingga sosial media ataupun caption yang kita katakan dalam bahasa Inggris itu mereka akan membuat dalam bahasa-bahasa gaul atau bahasa Inggris yang kemudian itu membuat mereka menaikkan mungkin pengikutnya ataupun juga yang menyukai sosial media mereka, sehingga bahasa baku itu sangat jarang digunakan, apalagi berpengaruh pada sosial media yang ada. Terima kasih. Baiklah Ibu, jadi di sini saya ingin bertanya lagi, apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam penggunaan bahasa baku di masa depan? Ya, tentunya banyak harapan-harapan yang saya inginkan, terkhususnya juga saya sebagai pendidik untuk anak-anak muda ataupun anak-anak remaja yang saat ini sedang bergelut dalam banyaknya bahasa. Tapi saya mengingatkan bahwa harapan saya ke depan semoga bahasa baku semakin diterapkan dengan baik dan benar, karena itu merupakan identitas dari bangsa kita. Dan dengan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, kita juga membuat kemajuan dalam bangsa kita. Contohnya aja, bahasa Inggris yang sudah masuk ke dalam negara kita membuat negaranya menjadi maju, bukan? Nah, begitu pula dengan kita, ketika kita bangga menggunakan bahasa kita sendiri, apalagi menggunakannya dengan baik dan benar, pastinya negara kita akan dikenal oleh seluruh dunia. Itu menjadi harapan saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu buat kesempatan ini. Ibu telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Perkenalkan Kak, nama saya Rian Pramana, saya dari Politeknik Negeri Medan. Izin saya ingin mewawancarain Kakak dengan tujuan tugas Bahasa Indonesia kami dari dosen, apakah diperbolehkan Kak? Silakan saja. Pertama-tama boleh saya kenal dulu dengan kakaknya? Baik, perkenalkan nama saya Yowen Wirun Sinaga. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Sumatera Utara yang saya berasal dari prodi teknik mesin. Baik Kak. Seperti yang Kakak bilang, Kakak adalah mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara. Untuk pandangannya selama menjadi mahasiswa baru di sini apa tuh Kak? Pandangan saya di Universitas Sumatera Utara ini ya sungguh baik. Saya mendapatkan banyak relasi dari berbagai teman, bahkan dari lintas prodi, dan dimana ini sangat menguntungkan untuk satu sama yang lain. Oke, lalu
bagaimana dengan teknik mesin selama menjadi mahasiswa teknik mesin? Apa yang sudah kakak pelajarin? Yang sudah diajarkan oleh terutama dalam prodi saya, yaitu kami diajarkan bagaimana konsep dasar kalkulus yang akan berhubungan langsung dengan prodi kami, yaitu teknik mesin. Gitu. Baik, sekian mungkin dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya, Kak. Saya di sini ingin mewawancari Bapak. Apakah Bapak bisa mengurungkan waktunya sebentar? Ya. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak cara penggunaan aplikasi Gojek itu? Apakah susah atau tidak? Tidak ya Pak. Kenapa Pak bisa dibilang tidak? Karena kita tinggal gimana ya, download, terus pemesan apa yang bisa mendapatkan korek, GoFood atau apa, ya tinggal pesan alamat, tempat tujuan, udah begitu aja. Oh iya Pak. Kalau semisalnya pemotongannya itu Pak, apakah tinggi atau tidak? Kalau dari namanya memang standarnya memang itu 20% dari setiap transaksi yang dilakukan. Oh iya Pak. Apa kalau 20% itu berat gak Pak? Dan kait dengan pemotongannya gitu? Ya, berat sih berat, cuman udah memang dari pertamanya kayak gitu, mau gimana lagi kan, memang udah aturannya seperti itu kan. Iya Pak. Oke. Baiklah Pak. Terima kasih ya Pak, mengizinkan waktunya Pak. Makasih ya Pak. Selamat siang. Kak. Perkenalkan, nama saya Monika Cialsuta Gaul. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Mira Smeralda Gultom. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya, bolehkah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Hi everyone, kenalin nama aku Regina Claudia Simanjunta. I'm from the Department Economic Major at the University of North Sumatera Utara. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, mengapa Anda memilih program studi yang Anda ambil saat ini? Baik, alasan saya memilih ekonomi pembangunan mungkin salah satunya adalah karena passion dan kemauan saya saat setelah after lulus nanti bekerja di salah satu instansi pemerintahan atau di lembaga keuangan. Jadi dengan saya mengambil ekonomi pembangunan, mungkin setelah lulus saya dapat bekerja di salah satu instansi lembaga keuangan atau di perbankan. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam memahami materi dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Kalau mengalami kesulitan pasti iya ya, karena kan ada beberapa dosen yang mungkin itu ngajar nggak terlalu ngasih too much materinya atau bisa ngasih itu cuma hanya 50% aja. Cuman cara saya mengatasinya mungkin dengan saya belajar mandiri di rumah. Jadi 50% dari kuliah, 50% dari rumah. Baik, sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Sekian hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Selamat siang. Terima kasih.